Bagi sebagian orang, lebih senang melakukan kegiatan sendiri bukanlah suatu hal yang aneh. Orang yang cenderung tidak begitu suka dengan keramaian, mereka akan merasa tidak nyaman apabila terlalu lama berada di tempat tersebut. Kemudian, orang yang terbiasa melakukan sesuatu sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain, justru mereka akan lebih nyaman dengan hasil yang mereka dapatkan. Dengan menyendiri, mereka cenderung akan lebih bisa mengeksplor dirinya ke hal-hal yang lebih mereka suka dan nyaman ketika mereka melakukannya. Hal ini tentu tidak lepas dari label yang melekat di masyarakat terkait seorang introvert dan ekstrovert. Orang yang cenderung sering menyendiri dan tidak terlalu begitu suka dengan keramaian dapat dikatakan mereka adalah seorang introvert. Namun, hal itu juga tidak dapat sepenuhnya dikatakan benar karena banyak faktor lain yang sebenarnya menjadikan seseorang lebih nyaman dengan kesendiriannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak selalu orang yang senang menyendiri dapat dikatakan ia adalah seorang introvert. Banyak faktor yang menyebabkan ia merasa lebih nyaman dengan kesendiriannya. Adapun beberapa alasan yang mungkin menjadi faktor seseorang yang lebih nyaman ketika melakukan hal-hal secara sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukan kuper, cuma ingin jauh dari drama. Bukannya kuper atau antisosial, mereka hanya ingin jauh dari drama-drama manusia. Mereka merasa lelah dengan kehidupan orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Makanya mereka menarik diri terlebih dahulu, supaya bisa mendapatkan hidup yang lebih tenang dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, pengisi ulang energi. Sama seperti baterai yang perlu diisi ulang, kamu juga membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energimu. Interaksi sosial memang menyenangkan, tapi terkadang bisa menguras energi. Menyendiri memberimu kesempatan untuk beristirahat dari dunia luar dan kembali fokus pada diri sendiri. Yang ketiga, mereka lelah dengan kehidupan yang riuh. Setiap hal kecil dan sepele selalu dibicarakan dan dibesar-besarkan. Bukannya tidak mau bergaul, tetapi hidup ini yang terlalu berisik untuk hal-hal yang tidak penting-penting amat. Ketika mereka lelah dengan kehidupan yang riuh dan tidak ada lagi ruang pribadi bagi mereka, maka mereka akan memutuskan untuk menyendiri. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Saat sendirian, kamu memiliki ruang dan waktu untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif tanpa gangguan. Pikiranmu lebih bebas untuk berkelana dan menghasilkan ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan saat bersama orang lain. Yang kelima, bukan individual, tetapi dengan menyendiri membuat mereka lebih konsentrasi. Saat sendiri, tingkat konsentrasi mereka akan meningkat. Itulah kenapa mereka lebih suka tempat sepi. Konsentrasi mereka akan meningkat dan mereka mampu menyelesaikan pekerjaan. Sementara jika tidak berada dalam penyendirian, mereka akan sangat terganggu dengan kebisingan yang membuat konsentrasi buyar. Yang keenam, memperkuat refleksi diri. Menyendiri memberimu kesempatan untuk merenungkan diri sendiri, memikirkan tujuan hidup, dan mengevaluasi pencapaiannya. Hal ini dapat membantumu untuk lebih mengenal diri sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Yang ketujuh, mereka tidak mau orang lain ikut campur urusan pribadinya. Setiap manusia punya masalah pribadi, termasuk mereka si penyendiri. Biasanya, kalau sedang berinteraksi dengan orang-orang dan kemudian banyak yang menyinggung terkait hal-hal pribadi, kondisi itulah yang membuat mereka akan sangat terganggu apabila masalahnya selalu diungkit-ungkit dan memilih untuk membatasi interaksi terlebih dahulu. Yang kedelapan, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Saat kamu dihadapkan pada masalah, terkadang lebih mudah untuk mencari solusinya sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Menyendiri memberimu waktu dan ruang untuk memikirkan berbagai solusi secara kreatif dan menemukan jawaban yang tepat untukmu. Yang kesembilan,
tidak ingin merepotkan orang lain. Alasan seseorang lebih senang menyendiri juga biasanya karena tidak ingin merepotkan orang lain. Biasanya orang tersebut termasuk orang yang memiliki kepribadian mandiri yang memang akan merasa direpotkan ketika selalu mendapat bantuan dari orang lain. Sebetulnya, bukan berarti mereka memiliki sifat sombong dengan tidak selalu ingin menerima bantuan dari orang lain. Kembali lagi bahwa mereka ingin berjalan tanpa harus selalu bergantung kepada orang lain. Selagi mereka mampu mengerjakannya dengan sendiri, tanpa bantuan orang lain, justru akan lebih baik bagi dirinya sendiri. Yang ke-10, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Meskipun terdengar kontradiktif, menyendiri sebenarnya dapat membantumu untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Saat kamu merasa lebih nyaman dengan diri sendiri, kamu akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang lebih positif. Yang ke-11, menikmati kedamaian dan ketenangan. Dunia bisa menjadi tempat yang penuh dengan kebisingan dan hiruk-pikuk. Menyendiri memberimu kesempatan untuk menikmati kedamaian dan ketenangan yang dapat membantumu untuk merasa lebih rileks dan terhindar dari stres. Yang ke-12, memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Hal yang paling penting dalam hidup adalah hubungan dengan diri sendiri. Menyendiri memberimu kesempatan untuk memperkuat hubungan ini dengan memahami diri sendiri dengan lebih baik, menerima kekurangan dan kelebihanmu, dan mencintai diri sendiri apa adanya. Demikianlah 12 alasan dibalik kegemaranmu menyendiri. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam hal ini. Banyak orang di luar sana yang lebih memilih ketenangan daripada keramaian. Menyendiri bukan berarti kamu antisosial atau ada yang salah dengan dirimu. Justru, kegemaran ini dapat membantumu untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia, sehat, dan sukses. Jadi, nikmatilah waktu sendirianmu dan rasakan manfaatnya bagi dirimu. Jangan ragu untuk mengeksplorasi diri dan menemukan apa yang membuatmu bahagia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.